Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran di channel saya, Maudatur Rohmah Suseno, yang biasanya lebih dikenal dengan panggilan Ima. Ya. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup di dunia ini, gitu ya, di bumi ini. Karena seperti kita ketahui bahwasanya keberadaan makhluk hidup antara satu lokasi dengan lokasi yang lain, baik itu masih dalam satu negara, apalagi beda negara, itu kan tidak sama, ya. Misal komodo saja, habitat aslinya hanya bisa kita temui di Kepulauan Komodo, tidak bisa kita temui di negara yang lain, bahkan di pulau yang lain di Indonesia pun tidak. Nah, berarti kan ada sesuatu di belakang itu semua, gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan kenapa persebaran makhluk hidup tidak merata, ya. Oke, jadi faktor yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup yang pertama adalah faktor geografis. Di slide berikutnya akan saya jelaskan lebih detail, ya. Jadi banyak literatur dengan banyak faktor, tetapi ketika kita rangkum sebenarnya hanya ada 3 faktor paling utama yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup ini. Yang pertama faktor geografis tadi, kemudian yang kedua adalah faktor biotik. Ingat, biotik berarti makhluk hidup, ya, faktor makhluk hidup. Oke, sebelum saya lanjutkan ke faktor yang ketiga, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, kita masuk ke faktor yang ketiga, ya. Faktor yang ketiga adalah faktor endemisme. Kita bahas satu persatu sekarang. Oke, faktor yang pertama yakni faktor geografis. Faktor geografis ini antara lain bisa berupa pegunungan, gitu ya. Jadi pegunungan yang menjulang tinggi itu merupakan barrier atau penghalang atau pembatas yang bagi sebagian besar organisme sulit untuk dijangkau, sulit untuk dilalui. Bagi kita saja, ya, kita disuruh mendaki gunung aja susah, gitu, apalagi bagi hewan-hewan yang berukuran lebih kecil. Maka sebuah barrier, sebuah batas berupa gunung itu menjadi faktor geografis yang membatasi persebaran makhluk hidup dengan mudah, gitu. Selain gunung juga lautan, ya, lautan. Nggak semua makhluk hidup bisa berenang, ya, lintas laut kemudian menepi ke pulau seberang, gitu. Sehingga sekali lagi ini merupakan faktor geografis yang menghalangi persebaran makhluk hidup dengan sesukanya, gitu ya. Kemudian padang pasir juga begitu, hutan belantara. Jadi kondisi geografis yang beragam di seluruh permukaan bumi inilah yang menyebabkan persebaran makhluk hidup tidak merata, gitu ya. Misal di sini saya contohkan kita punya 2 pulau, gitu ya. Kita punya 2 pulau. Nah, hewan yang ada di kepulauan, misal saja kita taruhlah ini pulau A, yang bawah ini pulau B. Nah, ketika tikus ini dia mau pergi ke pulau B, dia pasti akan mengalami kesulitan, gitu ya, karena dia harus melalui lautan dulu. Yang notabene pasti akan sulit, gitu ya, sehingga tidak mungkin. Akibatnya, gitu ya, kondisi yang geografis yang berbeda ini juga nantinya akan menimbulkan perubahan iklim yang berbeda juga, kondisi iklim, kondisi topografi, gitu ya, kondisi lingkungan, kondisi permukaan tanah yang juga pasti berbeda. Jadi di sini saya gambarkan misal lambat laun pulau antara pulau A dengan pulau B ini tumbuhannya pun jenisnya berbeda, gitu ya. Tumbuhannya pun jenisnya berbeda. Ini ada tambahan beberapa pohon, jenis pohon, gitu. Sehingga mungkin ragam makanan lebih banyak. Sehingga tikus asli dari pulau B ini mungkin tubuhnya akan berukuran lebih besar dibanding yang tikus yang ada di pulau A karena makanannya terbatas. Sebab kondisi antara kedua pulau beda. Nah, sehingga ini, ya, jadi ketika kondisi geografis berbeda, maka seringkali ini akan menyebabkan perbedaan dari iklim tersebut. Kalau iklimnya sudah berbeda, jelas, gitu ya, makhluk hidup akan beradaptasi, baik adaptasi tingkah laku atau adaptasi morfologi.
secara physically ya, secara bentuk tubuh luarnya juga akan berubah, sehingga kita bisa menemui orang-orang manusia saja, contohnya manusia yang hidup di negara tropis seperti kita Indonesia, kulit aslinya secara umum adalah coklat ya, sawo matang. Karena memang kita harus beradaptasi dengan cahaya matahari yang melimpah ruah sepanjang hari ini. Beda dengan orang-orang yang hidup di negara 4 musim, di mana musim panasnya hanya 4 bulan. Mereka tidak membutuhkan pigmen melanin banyak di kulitnya, sehingga akhirnya ada adaptasi morfologi, fisiologis gitu ya. Nah, tingkah laku juga begitu. Kita orang-orang daerah tropis, ketika ada cahaya matahari bersinar gitu ya, kita nggak tergopoh-gopoh untuk berjemur gitu, karena itu bisa kita temui sepanjang tahun di negara kita. Beda dengan perilaku orang-orang negara 4 musim. Ketika musim panas, mereka berbondong-bondong mengubah perilakunya dari pakaian, kemudian kebiasaan sehari-harinya, dalam rangka apa? Untuk mendapatkan sebanyak mungkin cahaya matahari bagi kulitnya. Seperti itu. Itu kalau contoh pada manusia. Kondisi geografis yang berbeda akan menyebabkan iklim, topografi juga berbeda. Akhirnya mau tidak mau makhluk hidup yang ada di situ harus beradaptasi. Untuk apa? Agar bisa bertahan hidup. Selain agar bisa bertahan hidup, ya, beradaptasi untuk bertahan hidup. Nah, dalam jangka waktu yang lama, jika kondisi terpisah ini terus-menerus terjadi, gitu ya, maka akhirnya akan muncullah spesies baru ini. Nah, akan muncul spesies baru atau terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah tupai di Grand Canyon, Arizona, karena memang kondisi jurang-jurang di Grand Canyon itu yang sangat dalam, gunungannya pun sangat tinggi, sehingga pada awalnya tupai ini satu jenis atau satu spesies saja. Lambat laun ratusan tahun kemudian, karena terpisah secara geografis gitu ya, maka kemudian tupai ini menjadi 2 spesies yang berbeda. Spesies yang pertama adalah Sachirius caibabensis, dan spesies selanjutnya adalah Sachirius aberti. Jadi mereka genusnya masih sama, tetapi spesiesnya sudah berbeda, sama-sama tupai. Begitu, itu karena faktor geografis. Sehingga kalau mau berpindah tempat menyebar pasti terhalang, entah itu gunung, laut, padang pasir, atau kondisi-kondisi geografis yang lainnya. Bahkan mungkin kalau dalam kisaran makhluk lebih kecil, semut misalnya gitu ya. Semut untuk menyeberang jalan raya yang kendaraan lalu lalang dengan sangat intens, bagi seekor semut pun itu jalan raya yang bagi kita itu hanya sepetak gitu ya, bagi semut itu sebuah batasan atau sebuah barir yang sangat susah untuk dilampaui, sehingga akhirnya semut di timurnya jalan dengan semut di baratnya jalan, kemungkinan mereka tidak akan pernah bertemu kembali gitu ya. Nah, selanjutnya faktor yang kedua adalah faktor biotik. Intinya adalah makhluk hidup lainnya itu sangat mempengaruhi, entah itu hewan, tumbuhan, atau organisme yang lainnya. Mempengaruhi siapa? Ya, mempengaruhi hewan maupun tumbuhan yang ingin menyebar tadi. Ingat konsep dasar dari ekosistem, bahwasanya makhluk hidup itu pasti berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungannya itu berupa lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik. Nah, inilah yang dimaksud dengan lingkungan biotik ini. Ya, sehingga akhirnya akan sangat mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Contoh gitu ya, tidak ada rumput yang bisa tumbuh di bawah dan sekitar perakaran pohon beringin, karena akar dari pohon beringin itu bisa menghasilkan senyawa-senyawa alelopati ya, senyawa-senyawa alelopati, senyawa-senyawa yang bersifat racun bagi rumput-rumputan atau gulma. Sehingga coba kalian perhatikan, di bawahnya pohon beringin itu pasti bersih banget, tidak ada rumput atau semak-semak yang lain. Baru jarak beberapa jauh gitu ya, yang sekiranya akar dan senyawa alelopati ini sudah tidak bisa menjangkau lagi, rumput baru bermunculan jarang-jarang. Jadi seperti ini, akhirnya persebaran rumput terbatas, tidak bisa menyebar sampai ke bawahnya pohon beringin. Karena apa? Karena ada interaksi antara rumput tadi dengan senyawa alelopati yang dihasilkan oleh akarnya pohon beringin. Bisa contoh lain juga ya, ketika di sebuah habitat ya, di sebuah ekosistem itu terdapat banyak harimau.
maka populasi kambing kemungkinan besar, jika memungkinkan, dia tidak akan pergi ke ekosistem tadi. Kenapa? Karena dia tahu di situ banyak predatornya. Sehingga akhirnya dia kemungkinan akan mencari ekosistem yang lain. Sehingga akhirnya ketika kita datang ke ekosistem tadi, kok nggak ada kambingnya ya? Karena kambingnya sudah tahu di situ banyak predatornya. Nah, predator, kemudian mangsa itu kan hubungan antara individu dengan lingkungannya, ekosistem. Ya, sehingga sangat mempengaruhi. Kita sendiri manusia pun begitu kan, kita bisa sangat terpengaruh oleh kawan kita, sehingga kadang perilaku kita, kemana kita pergi itu juga dipengaruhi oleh teman kita tadi. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor endemisme. Apa itu endemisme? Jadi endemisme itu yaitu kekhasan suatu organisme yang dipengaruhi oleh kekhasan habitatnya. Akibatnya adalah organisme tertentu hanya tersebar di habitatnya itu saja. Contoh ya, komodo. Komodo itu endemik di Kepulauan Komodo. Kita tidak bisa menemukan komodo itu berhabitat asli Jawa atau Sumatera, nggak bisa, karena memang habitat yang bisa mensupport cara hidupnya komodo itu hanya di Kepulauan Komodo. Bahkan di satu dunia hanya di Kepulauan Komodo, komodo ini berada. Sehingga kita sebagai orang Indonesia harus menjaga baik-baik. Salah satu karunia dari Tuhan berupa komodo ini yang sangat endemik ya, sangat luar biasa istimewanya. Karena selain dia merupakan apa ya, kayak semacam warisan dari zaman Jura gitu ya, dinosaurus itu. Dan itu juga karena di air liurnya seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, air liurnya komodo itu beracun. Kemudian jarak Bali. Jarak Bali endemiknya di Kepulauan Bali. Lantas ada anoa endemiknya di Sulawesi, Rafflesia arnoldi. Maaf, ini harusnya diketik miring ya, tapi karena kelupaan tidak diketik miring, maka saya garis bawah saja. Garis bawah terputus. Rafflesia arnoldi, bunga raksasa ya, yang bisa kalian temui endemik di Bengkulu, Aceh dan sekitarnya. Kita kalau di Jawa kita ingin melihat ya di Kebun Raya Bogor, dan tidak bisa berbunga sepanjang tahun. Dia hanya di bulan-bulan tertentu saja dia bisa berbunga. Lantas ada kayu cendana atau Santalum album, ini endemik di Nusa Tenggara. Jadi kayu cendana merupakan bahan baku untuk kosmetik, untuk obat-obatan, kemudian untuk makanan, dan masih banyak yang lain. Dan karena memang pertumbuhannya yang relatif sulit, tidak bisa mudah tumbuh begitu saja gitu ya, maka kayu cendana ini termasuk komoditas negara kita yang sangat berharga gitu. Ini endemiknya di Nusa Tenggara. Kemudian ada kayu ebony, Diospyros sp, endemik di Sulawesi, kayu besi gitu ya, yang sangat kokoh, sangat kuat, dan harganya pun sangat mahal. Jadi seperti kita ketahui, Indonesia itu memiliki hewan dan tumbuhan endemik yang sangat banyak. Jadi kita harus benar-benar menjaga, kita harus benar-benar melindungi agar hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan endemik tersebut tidak semakin banyak yang punah. Jadi kalau kalian ingin melihat organisme apa saja sih yang sekarang ini sudah terancam punah, kalian bisa masuk ke webnya IUCN ya. Nih, jadi silahkan dibuka webnya IUCN. Di sini nanti kalian akan bisa melihat beberapa kategori dari hewan dan tumbuhan yang sudah mulai punah atau bahkan yang sudah punah. Ada yang terancam, seperti itu, macam-macam statusnya ya. Itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, jadi demikian video kali ini, semoga membantu. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.